Kita sebagai orang tua agar selalu ingatkan putra-putri Anda saat bermain agar berhati-hati. Di Jombang, Jawa Timur, seorang siswa sekolah dasar mengalami kebutaan akibat salah satu bola matanya terkena lemparan kayu dari temannya. Seperti nasib malang yang dialami HNA, siswa kelas 4 SD plus Darul Ulum di kota Jombang, Jawa Timur. Harus menjalani rawat inap di RSUD Jombang beberapa waktu setelah mata kanannya mengalami pendarahan akibat terkena lemparan kayu dari temannya. Kejadian itu mungkin dibilang kecelakaan di kelas ya Mas ya. Nah itu tuh terjadi karena guru kosong, nggak ada guru masuk ke kelas. Waktunya itu sebetulnya kata putra saya itu jam pelajaran dinia, tapi nggak ada guru masuk. Saat itu teman-temannya itu bermain, ada yang bermain bola plastik itu, tapi cara mainnya itu bukan disaduk atau ditendang, pakai kayu Mas. Temannya itu pakai kayu, ngambil kayu dari luar, kayunya sapu, dua-duanya pegang kayu. Ada yang bermain kartu. Anak saya saat itu tidak ikut bermain, dia itu ngintip temannya yang bermain kartu di bawah seperti ini. Pas noleh ke sini, kayu itu langsung mengenai matanya dia. Jangan anggap remeh sesuatu gitu, karena kalau kita nggak memikirkan risikonya, itu akan panjang gitu akibatnya. Kan kasihan ya, masih anak, masa depannya masih panjang ya, gitu kan. Tapi karena kecerobohan atau kelalaian jadinya menderita permanen. Selama dalam perawatan tersebut, penglihatan mata kanan HNA mulai menghilang. Setelah keluar dari RSUD Jombang, ibu korban kemudian membawa HNA ke Rumah Sakit Mata Undaan di Surabaya. Ini masih normal, bentuk sarafnya juga masih bagus kan. Ini kau bawah. Ini bekas operasinya. Ini di bawah sini. Yang kayak tadi, ini aja mandi nggak boleh kesentuh air. Bulan ini nggak boleh kena debu, makanya pakai kacamata. Sebenarnya ini tuh terlepas dari kejadian ini, hikmahnya adalah suatu kejadian tidak akan mungkin terjadi tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebelumnya Agis mengucapkan turut prihatin terhadap orang tua korban dan terhadap korban SD ini. Semoga diberikan kesabaran dan ketabahan, dan untuk perhatian kita semua sebagai orang tua agar bisa memberikan arahan untuk anak-anak kita agar bisa berhati-hati dalam setiap aktivitas, setiap kegiatannya. Dan sebagai orang tua, karena ini sudah terjadi, semoga diberikan kesabaran. Insya Allah surga untuk orang-orang yang bersabar. Apalagi ini matanya dibutakan, itu hal yang sangatlah tidak mudah ya. Sebagai orang tuanya juga pasti akan terpuruk. Dari hasil pemeriksaan dokter terungkap bahwa retina mata korban sudah mengalami kerusakan permanen dan tidak bisa diperbaiki lagi. Menurut ibu korban, peristiwa memilukan itu terjadi pada pertengahan bulan Januari 2024 lalu. Saat itu ruang kelas 4 SD plus Darul Ulum yang seharusnya diisi pelajaran diniyah dalam keadaan kosong. Kondisi tersebut dimanfaatkan anak-anak di dalam kelas untuk bermain. Saat itu korban sedang berdiri melihat temannya yang sedang bermain kartu. Sementara pelaku bermain bola dengan temannya yang lain menggunakan kayu. Naas saat sedang memukul bola, batang kayu yang dipakai pelaku patah dan patahan kayu tersebut terlempar mengenai mata korban. Seketika korban jatuh pingsan, namun hanya dibawa ke ruang UKS dan dirawat ala kadarnya oleh sekolah. Setelah dari IGD jam 1 itu dilihat sama dokter umum, mereka bilang ada perdarahan, ada perbesaran apa gitu, bola matanya itu kan bengkak semua. Jadi kayak hitam-hitamnya itu dia posisi lebih besar daripada yang kiri waktu itu. Lihat saat di IGD itu dia dikasih tebakan ini angka berapa, 1 meter dia nggak bisa melihat, sudah gelap mama, gelap, sakit katanya gitu. Apa sih ya, anak-anak itu kalau bercanda ya harus ada batasannya lah gitu kan. Kalau misalnya dibiasain deh dari rumah, pokoknya kalau anak-anak bercanda itu ya bercanda gitu. Artinya nggak sampai pakai nafsu atau apalagi pakai tenaga yang berlebihan sampai akhirnya mencelakakan. Jadi orang tua harus punya andil sih dalam melatih anak-anak atau membentuk karakter building mereka. Tetap harus orang tua, nggak bisa guru aja. Ibu korban baru mengetahui kejadian tersebut saat jam pulang sekolah menjemput korban.
Ia mendesak orang tua pelaku dan pihak sekolah mau bertanggung jawab membantu biaya perawatan anaknya hingga sembuh. Saya minta saran beliau kemana saya harus berobat, mengatakan tidak bisa, sudah fatal. Saat dikonfirmasi mengenai hal ini, Kepala SD Plus Darul Ulum Jombang membenarkan terjadinya peristiwa yang menimpa korban. Namun menurutnya, pihak sekolah sudah memiliki program asuransi kecelakaan untuk siswanya yang bisa diklaimkan. Namun nilainya tidak seperti yang diharapkan keluarga HNA. Asuransi kecelakaan itu bisa diklaimkan ketika terjadi kecelakaan berangkat sekolah, di dalam sekolah, atau pulang sekolah. Itu bisa klaim ya. Nah intinya kita membantu lah, kalau masih 1 juta ke bawah itu langsung full kami cover. Jadi waktu itu kan memang ada selisih biaya dari RSUD. Dari RSUD itu beliau pakai BPJS, namun mungkin naik kelas gitu deh. Jadi ada selisih yang tetap harus dibayarkan sebesar 580 sekian. Itu kami bulatkan 600.000 itu dari klaim asuransi di kecelakaan di sekolah. Semua kami bayarkan. Ike juga menegaskan peristiwa tersebut terjadi karena unsur ketidaksengajaan. Sementara pelaku yang dilaporkan menjadi penyebab peristiwa tersebut saat ini telah keluar dan pindah ke sekolah lain karena takut akan terus dipersalahkan. Seperti yang saya sampaikan, kan pembinaan kepada anak yang menyebabkan temannya terluka tadi. Kemudian menciptakan kenyamanan untuk ananda yang terluka ini, dia bisa memilih kelas mana selain kelas itu, pindah kelas. Namun perkembangannya kan anak yang ini tadi yang terlapor ya istilahnya, yang dilaporkan ini kan sudah pindah Bapak, pindah sekolah. Itu juga karena kan dia sudah beberapa hari setelah peristiwa itu kan dia nggak sekolah juga, takut. Jadi dia merasa aku nggak sengaja, tapi aku pasti akan disalah-salahkan. Menurut kepala sekolah, orang tua pelaku juga telah memberikan uang untuk membantu pengobatan korban. Namun tidak seluruhnya seperti yang diminta orang tua korban. Karena kami juga belum tahu waktu itu kan dari RSUD itu keluar dengan keterangan membaik. Cuman beliau juga sudah menyampaikan ingin orang tua ini korban ini berencana memeriksakan sakit mata dan sebagainya. Tentu biayanya nggak sedikit. Itu berkomitmen lah ini kami menyelesaikan bersama. Kemudian orang tua korban juga waktu itu juga sudah memberikan santunan pada hari itu, pada saat mediasi itu. Sementara itu, 2 bocah di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat mengalami nasib tragis tertimpa tembok benteng rumah kosong yang ambruk. Nahasnya, seorang bocah perempuan berinisial MZ berusia 5 tahun meninggal dunia, sementara kawannya mengalami luka-luka. Peristiwa tersebut terjadi saat korban bersama seorang anak lainnya bermain ke lokasi sebelum hujan turun. Mereka bermain di samping tembok rumah kosong yang diduga sudah rapuh. Kejadian memang jam 15.30. Tapi kalau kejadiannya di sini setengah jam udah kejadian baru hujan. Tapi anak korban itu sudah dibawa ke rumah sakit Kartini. Secara tinggi mungkin 1 meter 30 cm. Panjangnya mungkin ini ada 4 meter lah. 4 meter 3 meter. Anak-anak kebetulan ada 3. Korbannya 2 lah, yang 1 meninggal dunia, yang 1 ringan, yang 1 lagi mungkin bisa menyelamatkan diri begitu. Korban yang meninggal sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat, tapi karena mengalami luka parah, korban tak bisa diselamatkan, meninggal dunia dalam perjalanan. Diduga penyebab benteng tembok runtuh sudah rapuh. Jenazah korban sudah dimakamkan esok harinya di pemakaman umum tidak jauh dari rumahnya. Bawa ke klinik Kartini. Jadi meninggalnya di klinik atau memang di sedang perjalanan, Pak? Pas kebetulan di klinik, meninggalnya di klinik Kartini. Korban mengalami luka di bagian apa sih, Pak? Sekitar
wajah lah dan badan aja itu mah. Masalahnya itu tertimpa reruntuhan benteng itu. Sementara itu, viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan momen haru pertemuan seorang kakak perempuan dengan adik laki-lakinya yang merupakan prajurit TNI Angkatan Laut. Dalam video yang diunggah oleh pemilik akun TikTok @SriPutriDewi28 belum lama ini, melalui video unggahannya, sang kakak membagikan momen pertemuan antara keduanya yang sempat terpisah jauh. Pertemuan kakak dan adik tersebut ternyata menyimpan cerita menyentuh di balik hubungan antara sang kakak dengan adiknya yang merantau. Sang adik sudah lama pergi meninggalkan rumah dan keluarga demi mengejar cita-citanya menjadi seorang tentara. Terharu juga saya menyaksikan melihat video tersebut. Kenapa? Karena ya saya bisa ngerasain gitu, seorang kakak yang dari kecil adiknya itu diurus, udah layaknya seorang orang tua gitu, tiba-tiba pulang dengan memakai baju TNI. Artinya seorang kakak ini bangga, terharu bahwa dia berhasil mendidik seorang adik, mendidik adiknya menjadi apa yang diceritakan seorang adiknya itu gitu. Sementara itu, Rizky Febian dan Mahalini sudah melangsungkan lamaran pada Mei 2023 lalu. Hampir 1 tahun berlalu, baru-baru ini, ya tidak banyak yang tahu kalau di proses lamarannya tersebut ada andil Deddy Corbuzier saat memilih cincin lamarannya itu.